guys, it's Miss Spinas and welcome back to Spinas TV. Bulan Maret lalu aku baca 4 buku, dan di video kali ini aku akan memberikan ulasan singkat untuk setiap buku. Apa aja nih judul-judulnya? Ikuti video ini sampai akhir ya. Buku pertama yang aku selesaikan adalah The Story Girl by Lucy Maud Montgomery, pengarang yang sama dengan Anne of Green Gables. The Story Girl ini bercerita tentang Beverly King dan saudaranya Felix menghabiskan liburan musim panasnya di kampung halaman papanya dulu. Mereka bakalan menginap di rumah saudaranya, pamannya gitu ya, dimana mereka akan bertemu pertama kali dengan sepupu-sepupu mereka. Ada Dan, si sulung yang memiliki bibir panjang tipis, kemudian ada anak tengah, Felicity, si cantik yang pintar masak, dan yang paling bungsu, Cecily, anak yang paling baik. Kawanan kelompok kecil ini juga dilengkapi dengan 3 orang anak lainnya. Ada Peter, si bocah pesuruh yang pintar, kemudian ada Sarah Ray yang paling cengeng, dan yang terakhir ada Sarah Stanley, salah satu dari sepupu mereka juga yang pintar banget bercerita dan kerap dijuluki sebagai gadis pendongeng. Secara keseluruhan, buku Story Girl ini bercerita tentang cerita-cerita pendek yang disampaikan oleh si Sarah Stanley atau si gadis pendongeng. Nah, untuk cerita utama itu enggak ada ya. Kalau untuk cerita bersambung mungkin ada, tapi cuman untuk beberapa bab, misalnya 2-3 gitu aja. Sisanya memang ya cerita pendek, gimana cara si Beth, Felix, dan kawan-kawan lainnya itu gimana cara mereka menghabiskan musim panas mereka bersama. Dan karena itu nggak terlalu bikin kita greget untuk mau lanjut terus-terus ya bacain buku ini. Karena ya cerita pendek kelarnya udah gitu, next new problem lagi gitu loh. Tapi buku ini bukannya membosankan ya. Cuman karena dia cerita pendek, jadinya kita nggak gitu semangat untuk lanjutin gitu. Jadi buku ini sebenarnya takes a long of time for me to finish it. Aku butuh banyak waktu untuk nyelesain buku ini. Kalau nggak salah aku bacanya ini dari tahun lalu, bulan Oktober atau November, aku lupa. Kalau misalkan aku lagi nggak ada waktu banyak untuk membaca, aku bakalan ambil buku ini terus nikmatin satu babnya. Untuk keseluruhan buku ini aku kasih bintang 3 dari 4, biasa-biasa aja. Kemudian buku kedua yang aku selesaikan di bulan Maret itu ada The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Mungkin ini udah banyak banget yang ngeliat buku ini di channel aku gitu ya, atau di Instagram aku. Nah, Seven Husbands of Evelyn Hugo ini bercerita tentang Monique Grant, jurnalis junior yang tiba-tiba diminta untuk wawancara Evelyn Hugo, artis tenar, artis yang bisa dibilang legend gitu. Kalau bukan Monique yang wawancara si Evelyn nggak mau diwawancara. Pas awal-awal aku baca buku ini agak bingung kenapa harus si Monique Grant. Pasti ada sesuatu di baliknya, karena Evelyn ini selama ini sangat private, mana dia artis yang terkenal, kenapa harus meminta si jurnalis yang biasa aja gitu. Kemudian pas diungkap, ternyata Evelyn bukan cuma ingin wawancara, dia ingin agar si Monique ini menuliskan buku biografi dari si Evelyn Hugo ini, yang mana punya 7 mantan suami, teman-teman. Jadi wow banget, dia bakalan tahu kisah-kisah di balik gimana cara dia melewati pernikahan-pernikahan tersebut, gimana cara dia membangun bisnis, karir dia, semuanya bakalan terungkap. Yang seru banget. Drama di buku ini bikin ketagihan banget, page turner-nya asli. Terus aku nggak saranin baca buku ini di malam hari karena kalian bakalan lanjut terus ya. Jadi kalau bisa siang sore dibaca aja, jangan malam, nanti kalian nggak bisa ketiduran gara-gara kepikiran terus gitu. Untuk keseluruhan aku kasih bintang 4 dari 5 untuk buku The Seven Husbands of Evelyn Hugo ini. Aku udah bikin ulasan lengkap juga untuk buku satu ini, kalian bisa cek videonya ya. Terus buku ketiga yang selesai aku baca di bulan Maret adalah Lukisan Dorian Gray by Oscar Wilde. Lukisan Dorian Gray ini bercerita tentang seorang pemuda tampan yang bisa bikin siapapun terpesona dengan kehadirannya, yaitu si Dorian Gray. Nah, Dorian ini punya sahabat yang pintar banget melukis dan sering menyuruh Dorian untuk menjadi model dari lukisannya. Suatu hari Basil, ya si sahabat pelukis ini, berhasil melukiskan lukisan terhebat dia, yaitu picture dari si Dorian Gray ini.
Dan Dorian yang selama ini nggak begitu sadar kalau dirinya tampan, begitu ngelihat lukisan tersebut, dia kayak langsung kagum gitu sama sendiri. Kayak lukisan aku ini ganteng banget gitu loh. Karena begitu terpukau dengan lukisan dirinya ini, dia jadi ngucapin sesuatu yang kayak berbahaya. Dia bilang dia rela mengganti apa aja demi bisa terlihat muda, bahkan jiwa sekalipun. Well, kata-kata tersebut merubah hidupnya. Dan hal-hal yang mengerikan segera saja terjadi. Dorian ini anaknya gampang terpengaruh sehingga teman barunya, Lord Henry, seringkali menyuntikkan hal-hal yang beracun, hal-hal yang enggak baik sehingga merusak karakter Dorian. Setiap kali Dorian melakukan kejahatan, lukisan wajah Dorian akan bertambah tua sedangkan orangnya sendiri tetap awet muda, dan ini berlangsung terus selama 25 tahun. Bayangin berapa banyak kejahatan yang telah dilakukan sama si Dorian sehingga lukisannya ini menjadi sangat buruk rupa. Tapi kalau kita ngebahas soal apa yang aku suka di buku ini, aku bisa bilang aku suka karena buku ini untungnya nggak terlalu tebal. Aku suka buku ini karena dia tipis. Ini tuh ada sekitar 260-an halaman kalau nggak salah. Ya, 262 halaman ya. Sebagian besar buku ini tuh berisi tentang percakapan-percakapan ngebahas soal karakter orang lain, dan kadang-kadang itu tuh bikin kita mikir keras itu maksudnya apa sih gitu. Kemudian untuk alur dari buku ini itu sangat lambat, jadi aku berusaha tahan-tahan ngebaca buku ini sampai habis karena aku lihat nggak begitu tebal. Aku harus melewati tulisan-tulisan dimana menjelaskan hobi baru Dorian yang tiba-tiba banget, kayak tiba-tiba suka koleksi kain, batu permata. Itu tuh bakalan dijelasin detail banget pembahasannya. Dia koleksi batu permata apa aja, kain apa aja, dapat dari mana, dan itu menghabiskan banyak sekali halaman yang menurut aku kurang penting gitu loh. Aduh, kalau misalkan ada ilustrasi mungkin akan lebih menarik sih, karena ini kan teks semua ya. Well, aku beli buku ini karena Booktuber luar banyak banget yang rekomendasi, ya selera-selera orang lah ya, berbeda. Untuk keseluruhan buku ini aku kasih bintang 2 dari 5. Terus buku terakhir yang aku baca di bulan Maret adalah Let Me Tell You a Story About Zodiac by Alexander Steen. Nah, buku ini tuh bercerita tentang pengalaman Ko Alex yang buka konter HP terus tutup gara-gara banting setir menjadi penulis skenario. Alex sama sekali nggak punya pengalaman menulis, dia gak tahu apa itu skenario, gimana cara menuliskannya apalagi. Dan itu keputusan yang sangat nekat. Di sela-sela flashback ini, Ko Alex bakalan nulisin setiap karakter dari Zodiac, sifatnya gimana, cara mereka memutuskan sesuatu gimana. Menurut aku buku ini terlalu cepet habis, karena kan bisa lihat tebalnya memang ya tipis, bukan tebal gitu. Kalau dilihat ini ada 147 halaman totalnya, tapi itu tuh dipotong lagi teman-teman. Ya, karena kalau lihat dari tulisan teks novelnya itu totalnya cuma ada 120. Sisanya itu komik, jadi ada nilai plus untuk buku ini ya. Itu tuh ada komiknya. Wah, aku excited banget sih pas ngeliat ini, kayak lucu gitu, berwarna, cantik gitu kan. Cuman sayang sekali aku ngerasa buku ini terlalu cepet habis. Aku masih penasaran dengan gimana kelanjutan hidup dari si Ko Alex gitu setelahnya. Buku ini sebenarnya ya ringan, gampang dibaca gitu. Sebelum kalian beli buku ini, kalian juga bisa mantengin Instagramnya Ko Alex, Amazing. Di situ dia juga sering banget ceritain soal zodiak. Aku kasih bintang 3 dari 5 untuk buku ini. So ya, itu aja buku-buku yang udah aku baca di bulan Maret lalu, dan yang menurut aku the best adalah Seven Husbands of Evelyn Hugo. Nah, gimana dengan teman-teman sekalian? Kalian udah baca berapa buku bulan lalu, dan apa aja mungkin yang the best bisa kalian rekomendasi ke aku? Tulis aja di komentar di bawah ya. Dan untuk video kali ini sampai di sini dulu teman-teman. I hope you guys enjoy this video and hopefully this is helpful, and if you do feel like that, don't forget to leave a like and also subscribe if you guys haven't already, and I'll see you guys on the next video. Thank you for watching. Bye.